Selamat mendengarkan podcast ini. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8 itu memiliki kesamaan kebenaran dengan Ibrani 12 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita baca dua perikop ini. Saudara. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8 dan Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Lukas dulu ya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, ini kisah di mana Tuhan Yesus menghadapi iblis. Iblis di sini adalah Lucifer yang jatuh. Ya, Lucifer membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, lalu menunjukkan kepada Tuhan Yesus keindahan dunia. Jika Tuhan Yesus mau menyembah iblis, maka dunia akan diberikan kepadanya. Jika Tuhan Yesus mau menyembah, artinya menundukkan diri, maka keindahan dunia ini akan diberikan kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus menyembah. Kata menyembah di situ proskuneo, artinya tunduk atau menundukkan diri, yang juga berarti memberi nilai tinggi. Kamu harus menundukkan diri atau memberi nilai tinggi Tuhan. Dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Berbakti di situ latreia atau latreu, artinya melayani, servis. Kepadanya kamu harus melayani. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, saudara. Inti dari pelajaran rohani ini, saudaraku, apa? Di Lukas 12 ayat 16 ini mengutip kisah mengenai Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Pada saat di mana Esau sedang kelaparan, baru pulang dari padang, dia seorang pemburu. Dia melihat adiknya Yakub memiliki atau sedang memasak, dia memiliki makanan. Dia ceroboh sekali. Dia ceroboh, dia bermain-main, saudara. Padahal hal itu, saudara, menentukan nasib kekalnya Esau dan seluruh keturunannya. Ia berkata, berikan semangkok makan itu, kuberikan hak kesulunganku kepadamu. Hak kesulungan itu, saudara, hak yang dimiliki oleh anak Abraham atau keturunan Abraham, yang menentukan, saudara, dari keturunan mana Mesias dilahirkan. Yang kedua, hak kesulungan itu juga menyangkut penggunaan nama Allah yang benar, ya, menggunakan identitas nama dari anak Abraham, ya, Abraham, Ishak dan
Yakub. Kalau Esau tidak berkhianat, maka Allah Israel namanya Allah Abraham, Ishak dan Esau. Itu tidak main-main, saudaraku. Dan ini kekal. Identitas ini abadi, saudara. Jadi inti dari pelajaran rohani yang dapat dipetik dari dua fragmen itu adalah bahwa diri kita tidak boleh terjual. Diri kita tidak boleh terjual. Hal ini sama dengan bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita menyerah kepada objek manapun demi sesuatu yang kita pandang indah dan nikmat. Kita harus mengerti, menghayati dan mengalami bahwa keindahan dan kenikmatan hanya pada Tuhan. Dunia ini sudah menjadi pemandangan yang indah, saudara, dan menjadi kenikmatan hidup bagi semua orang, termasuk kita di dalamnya. Sejak kecil telah diajarkan kepada kita bahwa dunia ini indah, dunia ini nikmat. Kita harus sukses, meraih sebanyak-banyaknya. Dan berangkat dari prinsip ini, berangkat dari filosofi ini, maka kita sekolah, kita kuliah, kita karir, kita bisnis, dan lain sebagainya. Nah, inilah cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Begini, saudara, sebelum zaman salib, keindahan dan kenikmatan hidup manusia pada umumnya itu bertumpu pada dunia. Dan Tuhan mentolerir itu, ya. Walaupun tentu ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang menaruh sukacitanya pada Tuhan, ya. Tapi pada umumnya demikian. Pada umumnya demikian, bahwa kenikmatan dan keindahan hidup itu ini. Pokoknya yang penting manusia tidak jahat. Yang penting manusia tidak jahat. Yang penting manusia tidak jahat. Sementara menikmati dunia, Tuhan menghendaki agar manusia memperhatikan orang lain. Agar manusia memperhatikan sesamanya. Supaya satu hari kalau bertemu dengan Tuhan, Tuhan bisa berkata, ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan minum. Ketika aku dalam ketelanjangan, kau berikan aku pakaian. Ini. Tetapi masuk zaman salib, itu beda. Beda. Kenikmatan dan keindahan kita harus tertumpu pada Tuhan. Nah, untuk itulah kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Kita jadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Apakah ini bukan anak-anak Allah? Belum. Belum. Bahkan saudara kalau membaca Alkitab tidak dikatakan bahwa Samuel, Daud, orang-orang hebat itu anak-anak Allah. Belum. Jadi ketika mereka punya standar hidup masih rendah, Tuhan tidak menuntut mereka memiliki standar hidup yang baik seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Coba 1 Petrus 1 kita baca dulu ayat 17-18. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan kenapa? Ya, kita tidak boleh hidup ceroboh, itu benar. Tapi dalam konteks kita bukan tidak mungkin supaya hatimu jangan dicemari, ya. Jangan dicemari. Nanti saya akan menjelaskan ini nanti, tapi sekarang sebelum sampai saya udah ngomong, ya. Kan dari Lukas 4 ayat 5 sampai 8, ya. Tadi sudah kita baca bagaimana iblis menunjukkan keindahan dunia, lalu iblis berkata, kalau kau menyembah aku, kuberikan dunia kepadamu.
Lalu Ibrani 12, 16, 17, Ibrani 12 ayat 16, 17, kisah mengenai Esau yang menukar hak kesulungan dengan semangkok makanan. Betul. Dari dua perikop ini, dari dua fragmen ini, kita diajar untuk tidak menjual diri kita kepada dunia. Kita tidak boleh memberikan diri kita kepada objek manapun demi sesuatu yang dipandang indah dan nikmat, saudara. Perhatikan. Kalau sudah terlalu banyak yang dijual, terlalu banyak, misalnya begini, ini yang dijual, sampai titik tertentu orang nggak bisa balik, tinggal segini, nggak bisa balik. Termasuk pendeta, dia menikmati kenikmatan jadi pendeta, kenikmatan duit atau kenikmatan apapun, sesuatu yang dipandang indah dan nikmat, sampai pada titik tertentu dia nggak bisa balik. Terlalu lama saudara tidak menikmati Tuhan. Saudara pakai hidup cara ini, yang penting aku tidak jahat, aku ke gereja, tapi Anda tidak ekstrim dan tidak fanatik terhadap Tuhan. Dialah kebahagiaanku, Dia satu-satunya kebahagiaanku, tidak ada kebahagiaanku selain Tuhan. Jadi ya, sekarang kita harus belajar begitu, saudara. Di sini sudah tidak boleh duniawi sama sekali. Kalau you pakai cara hidup di sini, you jual diri. Dan Anda melihat tidak sedikit komunitas gereja yang mengajarkan cara hidup bangsa Israel, standar hidup bangsa Israel untuk standar hidup kita. Ini benar-benar rusak. Minta berkat Tuhan, Tuhan memberkati. Bukan tidak boleh, tapi dengan cara begini disesatkan. Kan kalau sampai Tuhan berkata asal dan makanan pakaian cukup, berarti yang dinikmati itu siapa? Tuhan. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Lalu mau gimana? Tuhan. Coba betapa mengerikan, saudara. Betapa mengerikan pengajaran-pengajaran yang tidak membawa orang kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi dunia ini sudah menjadi pemandangan yang indah untuk kita dan kenikmatan. Sekarang kita ikut Tuhan Yesus, kita dibeli dengan harga yang lunas, dibayar dengan darahnya, supaya kita tidak hidup seperti itu. Harus berubah total. Cara hidup kita harus berubah total, saudara. Nah, bisa enggak? Mau enggak? Kita sebagai umat pilihan dipanggil keluar dari dunia ini, seperti bangsa Israel yang dipanggil keluar dari Mesir. Mereka yang merasakan kenikmatan Mesir akan merasa berkeberatan untuk keluar dari Mesir, karena mereka sudah nyaman di Mesir, sedangkan Kanaan tidak jelas keadaannya. Untuk mau dan bisa keluar, harus percaya bahwa negeri yang ditujukan Tuhan itu lebih baik, saudara. Harus yakin. Nah, lebihnya kita sebagai orang percaya adalah dalam perjalanan hidup kita mempelajari kebenaran, kita akan mendapatkan pembuktian-pembuktian lewat pengalaman hidup, lewat sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan untuk bisa merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal atau bagian dari atmosfer kerajaan surga. Dan Anda akan lebih yakin bahwa kerajaan itu ada. Aku memilih itu. Sampai Anda bisa berkata, aku mau pulang. Tapi sampai level ini jarang, saudara. Tapi harus bisa. Harus sampai di situ kita. Jadi untuk mau dan bisa keluar dari Mesir, harus percaya bahwa negeri yang ditujukan Tuhan itu lebih baik. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bagaimana orang-orang Israel itu kan pada waktu mengalami kesulitan berkata, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Jadi kayak mau dibunuh gitu oleh Musa. Apa nggak ada kuburan di Mesir? Enak di Mesir, ada makanan, bawang merah gitu ya, ada gitulah ya. Ada makan-makanan. Di sini ada apa? Nah, sekarang saudara percaya nggak bahwa negeri itu baik, negeri itu indah?
Nah, kalau kami ini memberitahu negeri itu indah, tapi tidak dengan api, ya rasakan. Saudara kan rasa, lu ngomong doang, lu nggak bergairah ke sana. Jadi kalau kita mengerti oleh pencerahan-pencerahan, nanti saya jelaskan, adanya pencerahan pikiran sehingga kita mengerti kebenaran, kita sudah merasakan sebagian dari atmosfer kerajaan surga. Kita betul-betul promosi dengan tahu, ya. Seperti sales itu kan berkata, ini baik bu, ini baik. Nah, dia mengalami enggak? Ini bagus sobat, ini bisa mukanya bersih. Nah, dia berantakan baru. Ya kan nggak bisa. Betul nggak saudara? Nggak bisa, walaupun faktor apa gen atau apa muka jadi banyak jerawat, tetap bisa saja. Tapi sebaiknya yang jualan itu bisa menunjukkan. Makanya sekarang kalau ada misalnya suplemen atau air yang bisa bikin sehat, ada kesaksian-kesaksiannya, mau tidak mau. Nah, sekarang ada nggak kesaksian Anda bergairah itu? Kalau kita sudah banyak menjual diri, menikmati dunia, nyaman, punya rumah, wah udah punya menantu, senang dengan menantu dan cucu, wah sudah enjoy. Bukan tidak boleh menikmati, tapi you menjadikan itu kebahagiaanmu, Anda nggak bisa menikmati Tuhan. Bukan nggak boleh loh menikmati itu, boleh, tetapi porsinya harus jelas. Wah, udah punya anak, demen, wah udah punya anak, udah anak gede, wah punya menantu, wah punya cucu, apalagi. Nikmati itu tidak salah, tapi Tuhan menikmati di situ. Jangan seakan-akan Tuhan di sana, kita nikmati sendiri. Nah, biasanya yang begini, dia tidak berani berkorban demi pekerjaan Tuhan, nggak berani, nggak mau dia. Untuk Tuhan wajar-wajar sajalah, nggak usah ekstrim-ekstrim. Nah, yang sudah terasa nyaman di bumi ini masalahnya. Bukan berarti Anda terus mengabaikan keluarga. Enggak boleh. Keluarga diperhatikan dengan baik. Harus menikmati Tuhan, ya. Nah, dalam konteks hidup orang percaya, kita harus mengalami pencerahan sehingga kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam keselamatan kita. Yuk kita buka Efesus pasal 1, saudaraku. Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ulangi, bro. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, katakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Lalu mata adalah pelita tubuh, matamu harus terang, harus melihat, gitu. Nah, saudara harus tekun itu, mendengar firman itu harus tekun, supaya matamu melihat kemuliaan itu. Nah, ironis saudara, tapi ini kejujuran dan kesaksian yang benar. Saya dari kecil Kristen melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bukan pendeta yang terjebak dalam materialisme, walaupun tentu saya masih ada materialismenya waktu itu, ya mau hidup wajar. Guru, dosen sekolah teologi, ya. Tapi mata hati saya belum terang melihat kemuliaan ini loh. Walaupun bisa diucapkan, bisa diformulasikan, bisa dideskripsikan dengan kata-kata, tapi tidak bisa menghayati. Sekarang kita seperti melihat. Nah, itu yang saya maksud. Itu yang menurut saya Abraham udah melihat gitu dari jauh melambai-lambai itu. Saya kira itu. Kolose 1 ayat 5 dan 23 ayat 5 dulu. Kolose 1 ayat 5, bro. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ya.
Mesti dibaca di ayat sebelumnya. Bagaimana Paulus melihat jemaat Kolose ini begitu tekunnya menghadapi penderitaan. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya, jangan terguncangkan. Sebab dunia kita ini kan makin rusak nih saudara. Ya, kemari ini dan ke depan itu makin banyak orang jual diri, makin banyak orang murtad dan tidak pernah menjadi kekasih Tuhan. Jadi kalau kita membaca di kitab Wahyu ada perawan suci yang tidak tersentuh laki-laki, itu bukan perawan dalam arti fisik ya, masih fisik virgin gitu ya, bukan itu. Saya mau bilang virgin gak enak, ibu ngomong saya berani. Virgin gitu, bukan itu. Dia tidak punya tempelan apa-apa, tidak punya tempelan. Pokoknya Tuhan Yesus bersih hatinya ya. Sebenarnya saudara juga punya hati itu belum bersih loh. Anda masih mengharapkan kalau situasiku begini aku bahagia. Seandainya aku bekerja dengan gaji ini, seandainya aku punya tempat tinggal bunga kontrak begini. Jangan harap apa-apa. Rumah pun Anda tidak punya, Anda numpang rumah saudara. Pokoknya apapun, keadaan kondisi Anda tidak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, duit nggak punya, kerjaan nggak jelas. Tapi Anda tidak merasa khawatir. Kalaupun aku tidak makan sampai mati, aku mau mati dalam kondisi tidak makan, tapi aku menjadikan Tuhan kebahagiaanku. Tuhan tersanjung loh orang-orang seperti ini. Tersanjung. Anda ngerti itu? Justru kalau Anda punya banyak, kalau Anda bisa merasa nyaman, Anda belum bisa menyanjung Tuhan. Tapi kalaupun Anda punya banyak, lalu Anda berkata, semua itu nothing. Semua itu nothing. Wah, itu menyanjung Tuhan. Saya juga belajar begitu, semua nothing. Ya, kalau cerita nanti dikira saya promosi diri. Saya sudah berdoa loh, Tuhan, aku tidak minta hidup. Aku tidak minta hidup. Tapi kalau aku harus hidup, aku mau berbuah untukmu. Baru bisa mengerti saya maksud Paulus. Kalau aku suruh pilih, aku pilih mati. Bahwa aku pulang Tuhan. Wah, mesti maksa diri saudara. Makanya kita tidak akan membuka kesempatan atau peluang dosa masuk dalam hidup kita. Tidak ada peluang. Salah dikit kita minta ampun, salah dikit kita minta ampun. Supaya kita tuh beres dengan Tuhan. Ya. Begini saudara. Saudara-saudara ini kan pasien. Orang-orang sakit. Yang punya kanker dosa. Ketika saudara mengharapkan ada kenyamanan, ketenangan, kelegaan, ketika saudara mengharapkan kenyamanan, ketenangan, kelegaan dari satu keadaan yang baik, itu Anda memberhalakan. Aku nyaman kalau masalah ini selesai. Aku tenang kalau aku dapat ini. Nah, itu berhala. Saudara kalau jujur ya, banyak orang lebih susah dari kita. Betul nggak? Banyak orang lebih susah. Banyak orang lebih susah. Ada orang yang dari hari ke hari hidupnya juga pas-pasan, tapi kok bisa merdeka? Kita kok malah kurang merdeka? Kan konyol saudara. Ya memang oleh keadaan lah mereka bisa terbiasa dalam kondisi begitu saudara. Tapi kita harus lebih dari mereka saudaraku. Harus lebih dari mereka. Kalau saudara terbiasa merasakan ketenangan oleh karena situasi baik, duit banyak, semua jalan lancar ya, everything running well gitu. Wah saudara, Anda tidak pernah menikmati Tuhan. Justru ketika Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang sulit, sebenarnya di situ Tuhan melatih kita untuk menjadi mempelai Tuhan dan bisa menikmati Tuhan, menikmati Dia tanpa plus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Yesus cukup bagiku. Dunia akan makin rusak dan manusia akan makin mudah menjual diri. Makin rusak, makin mudah menjual diri. Matius pasal 24 ayat 12-13. Tetapi orang yang bertahan
sampai pada kesudahannya akan selamat. 12 dulu, Bro. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Iya. maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terus? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Makanya ya, saya mengajak saudara itu harus fanatik ya, ekstrim dengan Tuhan. Ini tidak membuat Anda melalaikan tanggung jawab bisnis, keluarga, dan lain-lain. Tidak mungkin Anda mengabaikan itu. Tidak mungkin. Percaya deh. Dan jangan merasa Anda jadi orang aneh nanti. Anda nggak akan jadi aneh. Anda akan tetap jadi manusia yang wajar, yang normal. Anda jadi manusia baik-baik, percaya saudara. Kalau selama ini ya, Anda masih begini katakanlah, 50-50, ini buruk ya, ini bersih. Anda mesti menggeser terus nih. Supaya semua bersih, jadi perawan suci di hadapan Tuhan. Jadi perawan suci. Nah, selama hidup, ini adalah perjuangan proses jual beli. Dan selalu ada di sepanjang sejarah hidup gereja Tuhan. Di akhir zaman semakin banyak yang menjual diri, berkhianat terhadap Tuhan. Yang penting bagaimana mengungsikan orang ke kerajaan surga. Merubah cara berpikir, saudara. Nah, dengan saya melihat fenomena itu, ya saya lihat hidup saya sendiri. Ya ini kan saya dulu begitu juga, bukan enggak begitu juga. Nah, sekarang kita enggak boleh begitu. Anda mungkin berkata, Pak, itu kan kelasnya pendeta, atau kelas jemaat. Sama. Yuk jangan ingini dunia ini. Kerja keras cari uang banyak harus. Tapi hatimu tidak boleh melekat kepada perkara-perkara dunia. Jangan jadi gusar, galau. Karena masalah-masalah hidup yang belum selesai. Jangan memberalakan masalah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Yesus cukup bagiku. Ya, saya juga belum kokoh sekali, belum bulat, belum utuh. Tapi saya sedang menuju terus ke situ, saudara. Dan kalau Anda mengikuti kebenaran, Anda juga pasti membaca orang ini berubah. Betul nggak? Ini ada perubahan ini, pendeta ini. Ini ada perubahan ini. Pasti Anda tahu. Kalau sampai enggak, ya saudara, ya bisa aja. Anda berarti memang kurang cerdas saja. Perubahan saya kecepatannya tinggi, saudara. Bukan per tahun lagi, per hari bisa. Wah, cepet banget, saudara. Nah, sekarang kan makin berkembang, makin bertumbuh. Kita tidak peduli apa kata orang, aku sudah mati ini. Apa yang ku pertahankan? Yang penting aku berkenan kepada Tuhan. Merdeka kita. Merdeka. Kita dikatain ini, katain itu, sesatlah apa. Merdeka, tidak masalah. Udah mati aku kok. Aku hanya mau menyenangkan Tuhan, ya, walaupun belum kokoh. Nah, kalau begini kan kita enak, saudara. Dan saudara saya ajak untuk begitu, bukan hanya dengar ngerti lalu, wah Pak Eras sudah level itu hebat juga dia. Tidak ada butuh pujian. Aku mengajak saudara, saya mengajak saudara untuk bisa sampai level itu. Saudara harus mati sama seperti saya. Saudara jadi kekasih Tuhan, mempelai Tuhan seperti saya. Jangan kau jual diri sampai akhirnya wilayah hatimu dipenuhi oleh kesenangan dunia dan Anda tidak bisa diubah lagi. Jangan sampai begitu, saudara. Amin.